Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan Abrori dengan NIM E3222444 dari program studi teknik komputer jurusan teknologi informasi. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan alat maupun sistem dari proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Kelembapan Tanah dan Pendeteksi Kebakaran Lahan Pertanian Tebu menggunakan energi terbarukan dan modul LoRa. Penjelasan pada video ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan komponen yang digunakan, kemudian dengan penjelasan sistem dan cara kerja dari sistem tersebut. Untuk bagian penjelasan dimulai dari penjelasan komponen terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan untuk komponen yang digunakan pada proyek tugas akhir ini. Pada proyek tugas akhir ini, alat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian klien yang akan ditempatkan pada lahan seperti ini, kemudian bagian server yang akan ditempatkan pada rumah yang terkoneksi dengan internet menggunakan WiFi. Penjelasan komponen pada ESP32 bagian klien, yaitu dimulai dari penjelasan ESP32. ESP32 berfungsi sebagai microcontroller atau otak dari keseluruhan sistem ini. Di sini adalah letak lokasi dari ESP32. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 4 sensor yang digunakan, yaitu sensor DHT11 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan udara dengan ambang batas 40 derajat Celcius sebagai penanda kebakaran. Kemudian dilanjutkan dengan sensor api yang berfungsi untuk mendeteksi api berdasarkan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh api. Untuk ambang batas dari sensor ini ditentukan oleh potensiometer pada sensor dikarenakan sensor ini menggunakan digital output sebagai output menuju ke ESP32. Kemudian untuk sensor asap berfungsi untuk mendeteksi asap maupun gas mudah terbakar pada lahan. Untuk ambang batas sensor ini juga diatur menggunakan potensiometer pada sensor. Dilanjutkan dengan sensor kelembapan tanah yang berfungsi untuk membaca nilai batas kelembapan tanah berdasarkan banyak kandungan air pada tanah. Untuk ambang batas dari sensor ini yaitu jika kelembapan tanah di bawah 50%, maka kelembapan tanah diindikasikan kering. Kemudian jika kelembapan tanah berkisar antara 50 sampai 70%, maka kelembapan diindikasikan kelembapan tanah sudah ideal. Dan terakhir, jika kelembapan tanah di atas 70%, maka diindikasikan tanah terlalu lembab atau terlalu basah. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan pada komponen relay. Komponen relay berfungsi sebagai saklar on-off aliran listrik menuju pompa yang diatur oleh ESP32 dan untuk pompa berfungsi sebagai alat untuk memadamkan api menggunakan air jika terjadi kebakaran pada lahan tebu. Kemudian untuk komunikasi jarak jauh dikarenakan pada lahan memiliki masalah sulitnya akses WiFi maupun internet, maka komunikasi antara klien dan server menggunakan LoRa dengan tipe SX1278 sebagai komunikasi untuk mengirimkan data sensor maupun notifikasi jika terjadi kebakaran pada lahan. Berikut adalah lokasi penempatan untuk LoRa SX1278. Kemudian, untuk sistem catu daya, dikarenakan pada lahan tebu terdapat masalah sulitnya akses listrik PLN, maka catu daya yang digunakan yaitu catu daya panel surya sebagai pemasok daya untuk optimalisasi sistem agar berjalan dengan baik. Panel surya yang digunakan pada proyek ini. Pada proyek ini, panel surya menggunakan tipe panel surya dengan tegangan 12 volt dan maksimal 18 hingga 12 volt dengan power sekitar 30 WP. Dan tentunya tidak hanya panel surya saja yang digunakan dalam sistem catu daya ini. Terdapat juga komponen penunjang agar sistem catu daya ini berfungsi dengan baik. Beberapa komponen penunjangnya yaitu kita mulai dari solar charge controller. Berikut adalah letak posisi untuk solar charge controller. Solar charge controller
berfungsi sebagai pengatur arus dari panel surya menuju baterai maupun menuju ke pompa dan berfungsi sebagai switch daya otomatis ketika baterai pada malam hari, karena pada malam hari tentunya tidak ada pasokan listrik dari panel surya. Selanjutnya yaitu BMS atau Battery Management System yang berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian berbaterai dari solar charge controller menuju ke baterai lithium ion untuk mencegah terjadinya discharging pada baterai dan menjaga agar baterai tahan lebih lama karena tegangan yang stabil jika menggunakan alat ini. Kemudian, baterai lithium ion dengan jumlah 3 buah dengan rangkaian seri berfungsi untuk menjaga daya dari panel surya atau menyimpan daya dari panel surya yang akan digunakan untuk malam hari. Dikarenakan pada malam hari tidak ada pasokan sinar matahari yang akan diterima oleh panel surya. Kemudian dilanjutkan dengan arus menuju ke pompa. Sebelum aliran listrik dari solar charge controller menuju ke pompa, dikarenakan perancangan pada alat ini hanya diimplementasikan dengan skala proyek prototipe, maka pompa yang digunakan hanya pompa mini dengan tegangan 5 volt, sedangkan tegangan solar charge controller berkisar di 12 volt. Kemudian, untuk mengatasi masalah ini, maka ditambahkan step down untuk menurunkan tegangan dari solar charge controller menuju ke pompa dari yang sebelumnya 12 volt menjadi ke 5 volt agar pompa tidak menerima tegangan berlebih yang tentunya dapat merusak pompa. Berikut adalah letak lokasi pada step down untuk menurunkan tegangan dari solar charge controller menuju ke tegangan pompa. Kemudian dilanjutkan untuk penjelasan komponen yang digunakan pada bagian server. Komponen yang digunakan pada bagian server terdiri dari 3 bagian, yaitu ESP32 yang berfungsi sebagai penerima pesan dari klien atau LAN, pengatur bunyi buzzer, dan sebagai pengirim data sensor maupun notifikasi ke Firebase yang nantinya akan digunakan untuk notifikasi bot WhatsApp. Kemudian untuk LoRa SX1278 berfungsi sebagai penerima komunikasi radio yang sebelumnya dikirim oleh ESP32 pada bagian klien. Kemudian untuk buzzer digunakan untuk membunyikan alarm pertanda jika terjadi kebakaran pada lahan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan sistem. Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem pendeteksi kebakaran, sistem monitoring kelembapan tanah, dan sistem bot WhatsApp. Kita mulai dari penjelasan sistem terlebih dahulu. Penjelasan sistem pendeteksi kebakaran digunakan untuk pendeteksi kebakaran jika dengan kondisi terdeteksi asap, terdeteksi api, dan terjadi peningkatan suhu sampai di atas 40 derajat Celcius. Kemudian jika terjadi kondisi tersebut, maka ESP32 pada bagian klien yang tadi sudah saya jelaskan akan menghidupkan pompa untuk mematikan api dan mengirimkan notifikasi terjadi kebakaran ke bagian server. Dan kemudian server akan meneruskan pesan tersebut ke Firebase dan akan menghidupkan buzzer sebagai penanda bahwa terjadi kebakaran pada lahan. Jika api sudah padam, maka ESP32 klien akan mematikan pompa yang kemudian mengirimkan status bahwa sudah tidak ada kebakaran. Kemudian jika dilanjutkan dengan sistem monitoring kelembapan tanah. Cara kerja sistem monitoring kelembapan tanah yaitu berdasarkan ambang batas dari sensor kelembapan tanah berupa persen. Namun, notifikasi diproses pada bot WhatsApp untuk ESP32 klien hanya mengirimkan data sensor dan kelembapan tanah saja dalam berupa angka. Kemudian untuk penjelasan terakhir yaitu penjelasan terkait dengan sistem bot WhatsApp. Untuk sistem bot WhatsApp, jika baru pertama kali memulai bot WhatsApp, maka akan diarahkan ke menu terlebih dahulu. Menu-menu yang tersedia pada bot WhatsApp yaitu tambah nomor pengirim, lihat nomor pengirim, hapus nomor pengirim, tambah nomor penerima, lihat nomor penerima, hapus nomor penerima, mulai monitoring, dan keluar untuk keluar sesi dari bot WhatsApp. Untuk nomor pengirim
dibatasi hanya boleh satu pengirim. Namun, untuk nomor penerima dibolehkan jika lebih dari satu nomor penerima. Kemudian, untuk memulai notifikasi, maka kita perlu masuk ke menu mulai monitoring. Kemudian, pada saat masuk mulai monitoring, maka dia akan menunggu koneksi WhatsApp terlebih dahulu. Untuk notifikasi pada bot WhatsApp itu terdiri dari notifikasi terdeteksi asap berlebihan, notifikasi terdeteksi asap dan api namun tidak berpotensi kebakaran, kemudian notifikasi terjadi kebakaran pada lahan, kemudian notifikasi masalah jika pompa tidak bisa menyala dalam detik atau pompa sudah menyala dalam detik namun api tidak padam, maka akan mengirimkan notifikasi terjadi masalah pada pompa. Kemudian notifikasi api sudah berhasil dipadamkan, yaitu jika api sudah berhasil dipadamkan pada kebakaran, maka akan mengirimkan dari ESP32 client menuju ke ESP32 server yang akan nanti diterima oleh bot WhatsApp berdasarkan data dari Firebase. Kemudian untuk notifikasi dari kelembapan tanah, maka seperti ini contohnya. Tanah terlalu kering dengan kelembapan 0%. Ini tanah terlalu kering akan mengirimkan notifikasi jika kelembapan tanah di bawah 50% seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian jika kelembapan di antara 50 sampai 70%, maka kelembapan akan terdeteksi ideal yang nanti akan mengirimkan notifikasi tanah sudah ideal menuju ke WhatsApp. Kemudian jika kelembapan di atas 70%, maka sistem akan mengirimkan notifikasi bahwa tanah terlalu basah, perlu untuk melakukan drainase. Baik, sekian dari saya terkait penjelasan semua komponen dan penjelasan semua sistem pada proyek saya ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Saya Wildana Brori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.